Oke. Baik, selamat malam bagi kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, yang tergabung dalam webinar PGSSI pada malam hari ini. Kita akan membahas sekolah sahabat bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Kita akan segera mulai. Kami mohon untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk penyertaan Roh Kudus untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah siang dan malam. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, oleh karena kasih Tuhan telah menyertai kami, khususnya kami yang berada di belahan bumi timur yang sudah memasuki Sabat Tahun yang Kudus. Kami bersyukur karena kami bisa tiba di Sabat Tahun yang Kudus, menandakan bahwa satu sabat lagi kami akan lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati juga para pemirsa yang berada di belahan bumi yang lain yang akan mempersiapkan diri menyambut Sabat Tuhan beberapa jam lagi. Sertai akan diskusi sekolah sahabat kami pada sabat ini, sahabat ke-11, bersama hamba Tuhan, Pendeta Dr. Jonathan Kuntara, urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan berikan kami pengertian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, dan terlebih kami dapat mengamalkan akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kerohanian kami hingga Yesus datang. Pimpin dan berkati para partisipan yang sedang berusaha untuk join, biarkan berkat bagi kami masing-masing, yaitu sinyal internet yang baik, jaringan yang baik, sehingga kami bisa mengikuti akan acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua yang mendukung acara ini, termasuk para produser dan juga Ibu Peggy yang ada di Australia. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, nanti yang membaca ada Sis Melin ya, dan Saudara Joyce Tombol. Kami silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, dan selamat siang untuk mereka di Eropa, dan selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Ya, baik, kita akan mulai sekarang juga. Saya akan share screen. Oke. Baik, untuk pelajaran yang ke-11 kita akan bahas tentang mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus, ya. Dan untuk pendahuluan Anda bisa ulangi kepada anggota kelas, ya, apa tema buku Efesus, ya. Kemudian Anda bisa berikan misalnya persatuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, persatuan dalam jemaat, persatuan dalam keluarga, ya. Dan kita akan pelajari persatuan antar generasi dan antar status sosial, ya, antara Tuhan dan hamba. Kemudian semua persatuan dapat dicapai hanya di dalam Kristus. Oke. Jadi inti yang penting adalah meninggikan Yesus yang memberikan persatuan kepada keluarga kita, jemaat kita, ataupun termasuk di dalam tempat pekerjaan. Oke, kita akan coba bagi dalam 3 pelajaran penting, ya, yaitu nasihat untuk anak-anak, nasihat untuk orang tua, nasihat untuk pegawai. Ya. Nah, kita lihat ayat hafalannya. Silakan, Melin. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Oke.
Jadi berdasarkan ini ya bisa tanyakan apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini ya, beberapa hal misalnya atasan memperlakukan pegawai sebagai saudara ya. Jangan ada ancaman antara atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan mempunyai Tuhan yang sama. Kita tidak boleh membedakan manusia sebab kita semua telah ditebus oleh darah Kristus ya. Makanya kalau kita lihat ayat Alkitab ya tentang kuduskan hari Sabat ya, siapa yang kuduskan hari Sabat ya, dikatakan ya termasuk orang yang bekerja di rumahmu. Artinya kalau kita bicara tentang soal Sabat, tidak ada perbedaan antara atasan atau bawahan, sama-sama bekerja, sama-sama berbakti di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak membedakan antara ya status ekonomi. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat nasihat kita mulai dengan nasihat kepada anak-anak. Nasihat yang diberikan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Apakah untuk anak-anak yang masih tinggal di rumah atau anak-anak yang di setiap usia? Ya, pokoknya anak kita harus menghargai akan orang tua kita. Silakan Joy, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi hormati ayahmu dan ibumu. Ya. Kapan itu? Ya, apakah hanya waktu mereka masih di rumah? Ya. Nah, kita lihat pengertian kata anak-anak bahasa Yunani ya, tatekna dapat merujuk pada berbagai usia. Karena anak tetap berada di bawah otoritas ayah sampai ayah berusia 60 tahun dalam tradisi Yunani atau sampai kematiannya dalam tradisi Romawi. Meskipun anak-anak itu cukup muda untuk berada di bawah didikan orang tua, tetapi sudah cukup dewasa untuk menjadi murid dengan hak mereka sendiri. Tetapi tetap kita harus mempunyai rasa hormat kepada orang tua. Oke. Apakah maksudnya menurut kepada orang tua di dalam Tuhan? Nah, turutlah di dalam Tuhan, ya. Bisa ini kan ramai bisa didiskusikan berapa poin yang penting anak-anak dalam Tuhan. Paulus mengimbau anak-anak yang beribadah di jemaat Kristen untuk menaati dan menghormati orang tua mereka di dalam Tuhan, yaitu di dalam Kristus. Ya, Paulus mengimbau orang tua untuk menghormati anak-anak sebagai diri mereka sendiri sebagai murid Kristus dan untuk memasukkan mereka sebagai peserta aktif dalam peribadatan. Hal ini menjadikan bagian ini sebagai dasar untuk pendidikan dan pelayanan kepada anak-anak. Perintah Paulus untuk taat tidaklah mutlak. Ya, kenapa? Ketika perintah orang tua bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mereka mungkin menyakitkan, mereka atau anak-anak harus mematuhi Allah dan mempercayai konsekuensinya bersama dengan Dia. Kita harus turut Tuhan lebih daripada manusia. Dalam pengalaman saya sebagai pendeta, betapa sering ya anak-anak bertentangan dengan orang tua. Sebab anak mau turut kehendak Tuhan, kemudian saya ingat ada anak yang dipukul, ya ditempeleng oleh ibunya sendiri, sebab dia dibaptiskan. Ya, tapi dia mengambil tekad untuk dibaptiskan. Nah, ini adalah satu hal yang penting, mentaati atau menghormati mereka di dalam Tuhan. Kalau bertentangan dengan Tuhan, maka kita bisa harus mementingkan Tuhan lebih daripada manusia. Apakah yang Paulus kutip dari hukum kelima ajarkan mengenai peranan 10 hukum dalam pertumbuhan dalam karunia? Ya. Kemudian dikatakan di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Nah, pengertian menghormati orang tua. Paulus melengkapi nasihatnya kepada anak-anak dengan mengutip perintah kelima, memberikan kesaksian tentang nilai tertinggi yang dia tempatkan,
pada 10 perintah sebagai sumber bimbingan bagi pengikut Kristus. Dia memulai kutipan melalui hormatilah ayahmu dan ibumu, membobolnya dan komentar editorial yang merupakan perintah penting seperti yang nyata dari janji. Dan kemudian melengkapi kutipan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah kelima memberikan kesaksian bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari rancangan Allah bagi manusia untuk berkembang. Menghormati orang tua meskipun mereka tidak sempurna akan membantu penumbuhan kesehatan dan kesejahteraan, ya. So bayangkan orang yang tidak hormat kepada orang tua akan punya perasaan bersalah dan sebagainya, penuh dengan stres, apa yang terjadi, kesehatannya terganggu. Jadi kalau katakan bahwa supaya diperpanjang akan umurmu, ya, dalam negeri yang Tuhan berikan kepadamu, kenapa panjang umur? Oleh sebab memang menghormati itu memberikan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi umurnya bisa lebih panjang, ya, daripada orang yang selalu marah-marah kepada orang tuanya sendiri atau benci kepada orang tua. Itu bisa terjadi juga, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kepada nasihat kepada orang tua. Bagaimana caranya seorang bapak dapat membangkitkan anak-anaknya untuk marah? Ya, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Oh, jangan bangkitkan marah dalam diri. Ya, baik. Menyakiti akan anak-anak. Dianjurkan adalah jadilah menyenangkan, ya, di dalam rumah tangga. Kekanglah setiap kata-kata yang dapat membangkitkan kemarahan yang tidak suci. Ya. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu adalah satu nasihat ilahi. Jadi kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Misalnya anak kurang ajar, ya. Anak itu mungkin nakal, ya, tetapi kita harus bimbing, ya. Kita harus tetap mengasihi. Kalimat-kalimat yang demikian harus kita hindarkan, ya. Tidak ada izin diberikan di dalam firman Allah bagi orang tua untuk bertindak kejam dan menekan atau pelanggaran anak-anak terhadap orang tua, ya. Hukum Allah di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pemerintahan bangsa-bangsa keluar dari satu hati yang penuh dengan kasih yang tidak terhingga, ya. Dikatakan membina anak yang bertanggung jawab, halaman 275. Baik, jadi kita lihat walaupun bagaimana keadaan nakal kita, jangan sampai kita begitu emosi. Bahkan ada orang yang langsung pukul anaknya oleh sebab dia mengotori dia punya mobil, ya, tanpa menyadari bahwa dia sedang pegang benda keras, ya, dan menyebabkan kematian anak. Itu kadang-kadang kita begitu emosi dan mencintai barang lebih daripada anak kita sendiri. Jadi perlakuan orang tua pada zaman Paulus, para ayah memiliki kuasa hukum penuh atas anak-anak mereka yang dianggap sebagai miliknya. Para ayah memiliki hak untuk memberikan hukuman yang berat, bahkan kematian pada anak-anak mereka. Memang dalam beberapa hal kekuasaan seorang ayah atas anak-anak melebihi otoritas Tuhan atas hamba-hambanya. Nah, Paulus tidak mendukung kuasa semacam ini, tetapi dengan berani mengklarifikasi dan membentuk kembali hubungan keluarga. Kemudian dalam konteks kesetiaan tertinggi kepada Kristus, Paulus mengundang para bapak Kristen untuk memikirkan kembali penggunaan kuasa mereka karena anak-anak yang terpancing amarahnya tidak akan berada pada posisi yang baik untuk menerima ajaran dan nasihat daripada Tuhan. Ya. Jadi orang tua harus berhati-hati di dalam hubungannya kepada anak-anak. Nah, apa yang terjadi karena kepada anak-anak bila orang tua membangkitkan bukan kemurahan, kemarahan mereka? Silakan. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Oke, supaya jangan tawar hati. Berapa banyak anak-anak yang jadi tawar hati? Tawar hati bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi tawar hati kepada Tuhan ataupun kepada gereja. Sebab orang tua itu merupakan suatu pengganti daripada Tuhan, ya, mengambil tempat Tuhan di dalam keluarga, apalagi waktu anak-anak masih kecil. Jadi tindakan, ya,
misalnya marah untuk suatu hal yang tidak adil atau tidak adil dalam memberikan hukuman, ya, jadi hukuman itu lebih besar daripada pelanggarannya. Atau menghukum untuk suatu tindakan yang tidak disengaja, ya. Misalnya ada orang tua yang marah-marah sekali dan pukul anaknya oleh sebab anaknya itu ngompol. Ya. Well, ngompol kan satu perkara yang sering anak tidak bisa kekang, ya, masih kecil, ya. Jadi itu satu hal yang kita harus hindarkan. Banyak yang menjadi tawar hati dan akhirnya tinggalkan Tuhan masuk tindakan daripada orang tua. Okay. Baik, bagaimana kita dapat menolong anak-anak yang trauma agar mendapatkan kebebasan dan penyembuhan dari penderitaan masa lalu? Sangat menyedihkan sekali bahwa banyak anak-anak yang telah diperlakukan dengan orang tuanya dengan tidak tepat, ya. Jadi kemarahannya timbul dan marah bukan hanya kepada Tuhan, kepada orang tua, tetapi kepada Tuhan. Baik, untuk penyembuhan seperti ini, maka kasih sayang itu sangat perlu sekali, ya. Perlu bahwa dia tetap dihargai dan dia tetap dicintai, ya. Dan kalau sampai orang tua itu bertindak yang tidak sesuai dengan Tuhan, ya, maka ada ayat-ayat yang penting seperti di dalam buku Yesaya pasal 43 itu bagus sekali, ya. Bagaimana ingatlah, ya, aku yang menebus engkau, ya, yang jadi aku mengasihi engkau, ya. Jadi kata-kata kekuatan yang berasal daripada Tuhan, ya, sehingga anak-anak yang tadinya trauma itu bisa dapat bertumbuh akan kasih sayang. Oke. Baik. Apakah yang mengesankan Anda mengenai nasihat Paulus yang meliputi pelatihan dan nasihat kepada anak-anak agar tetap di dalam Tuhan? Ya, jadi ini satu hal yang dapat diperbincangkan, ya, di dalam kelas, ya. Bagaimana, ya, kesan kita masing-masing. Untuk saya ini satu hal yang sangat bagus sekali, ya. Sebab sering orang tua tidak bertindak sebagaimana yang Alkitab katakan. Jadi Paulus menasihatkan kepada orang tua supaya anak-anak itu dibimbing ke arah yang benar. Kemudian mengapakah penting untuk merefleksikan tabiat Bapa di surga yang penuh dengan kasih dan lemah lembut saat berhubungan dan juga dalam mendisiplin anak-anak kita, ya. Jadi kalau seandainya orang tua itu sangat kejam kepada anak-anaknya, sementara dikatakan bahwa Tuhan itu adalah seperti Bapa atau seperti ibu, ya, yang mengasihi akan anak-anaknya, ya, bagaimana anak itu dapat mengerti sementara dia selalu ditempeleng atau selalu disiksa dan sebagainya, ya. Maka sangat penting sekali, ya, mengasihi dengan kasih sayang. Ya, bagaimanapun, ya, pelanggaran anak itu, ya, kalau dihukum dia harus sadari bahwa dia dihukum dengan kasih, ya. Kami ingat waktu anak-anak masih kecil, ya. Jadi nakal ya perlu untuk dapatkan disiplin dan disiplin yang terbaik adalah misalnya time out, ya. Ya, di strap, ya, tetapi artinya dia punya privilege yang diambil, ya, kemudian sesudah itu berdoa bersama-sama, ya. Ini anak dapat menyadari bahwa, ya, dia tetap dicintai, ya. Dia tidak dibenci. Oke. Baik. Kemudian masuk kepada bagian yang terakhir, nasihat untuk para hamba dan tuan, ya. Apakah Rasul Paulus mendukung perbudakan di sini atau sekedar memberikan realitas yang ada di Efesus pada waktu itu? Kita coba lihat Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi hamba-hamba harus taat kepada Tuannya. Apakah dia mendukung akan perbudakan? Ya, itu yang ditanyakan. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk disadari. Ya, perhambaan selalu ada di masa Paulus. Dia membahasnya bukan sebagai pembaru sosial, tetapi sebagai seorang pendeta yang menasihati orang-orang percaya bagaimana menghadapi realitas saat itu.
dan untuk memberikan visi baru yang berpusat pada transformasi orang percaya secara individu, yang kemudian dapat memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya. Visinya bukan untuk pembebasan hamba di Kaisar Romawi, sebaliknya pandangannya adalah tentang sesuatu selain pembebasan hukum, yaitu persekutuan berbasis saudara, ciptaan baru atas dasar adopsi sebagai anak-anak Allah. Jadi hamba-hamba ini tetap adalah saudara dalam Tuhan. Bagi Paulus, revolusi sosial akan terjadi di gereja, di dalam tubuh Kristus, di tingkat lokal, dan di gereja Kristen dan di rumah tangga. Jadi orang tua memperlakukan, ya, artinya seorang tuan memperlakukan akan pegawainya itu sebagai saudara di dalam Tuhan. Baik, bagaimana nasihat Paulus kepada Filemon menunjukkan sikap Paulus kepada perbudakan? Sebetulnya bisa baca Filemon, itu hanya satu pasal, ya, dari 10 sampai 17. Tapi kita ambil saja 2 ayat di sini, yaitu ayat 10 dan 16. Ya, silakan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang terdapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Oke, jadi kita harus memperlakukan hamba, ya, sebagai saudara. Saya tidak tahu saudara-saudara, kan banyak yang punya pembantu, apakah memperlakukan mereka sebagai saudara? Ya, kami mempunyai pembantu waktu di Singapura, ya, orang Philippines, ya. Kami makan sama-sama dengan pembantu, oke. Jadi pembantu, ya, sama-sama makan, ya. Jadi waktu ada tamu dari Indonesia katakan, masa ya kau pembantu makan dengan ini, artinya pembantu makan dengan majikan, ya, seperti ada yang mempertanyakan itu, ya. Saya bilang, well, kita kan saudara-saudara sama-sama di dalam Tuhan, ya. Dan anak-anak juga merasakan bahwa pembantu bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai tante, ya, dan sebagainya. Bahkan, ya, salah satu pembantu, ya, kemudian anaknya datang di Amerika dan sebagainya. Andrew pernah katakan, saya rasa dia seperti adalah saudara anak daripada pembantu tersebut, ya. Jadi sangat penting sekali kita menyadari bahwa pembantu yang di dalam Tuhan itu adalah kita harus melakukan mereka sebagai saudara. Baik, apakah Anda pernah ditindas oleh atasan di dunia ini atau seorang atasan yang kejam? Bagaimana hubungan Anda dengan Kristus, ya, menyanggupkan Anda untuk melihat di seberang segala kesukaran tersebut? Ya, jadi Anda dengar kesan-kesan daripada orang yang diperlakukan dengan tidak baik oleh atasannya, ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Kristus menyanggupkan kita untuk melihat sesuatu hal yang walaupun diperlakukan tidak baik, tetap kita dapat bersikap dengan baik. Ini satu hal yang sangat penting. Kita dapat selalu melihat secara optimis, ya. Paling sedikit segala kesukaran itu adalah membawa kita untuk lebih sabar, lebih bertahan, dan sebagainya, ya. Kekristenan harus menyanggupkan kita untuk tetap lemah lembut di dalam keadaan yang buruk sekalipun. Baik, contoh di dalam Alkitab, ya. Jadi seperti Yusuf di Mesir, bekerjalah untuk tuannya, ya. Makmurkan rumahnya dengan cara yang sama seperti Anda bekerja untuk Yesus. Perilaku demikian bukanlah untuk sanjungan atau pujian. Perilaku ini juga tidak menipu diri sendiri atau sama dengan mengembangkan mentalitas hamba. Sebaliknya, perilaku ini mewakili esensi dari sikap Kristen dalam hubungannya. Dalam situasi ataupun struktur sosial apapun, hal terpenting bagi orang Kristen adalah pertobatannya yang akan menghasilkan sikap yang sungguh-sungguh tekun dan sempurna terhadap pekerjaan dan kehidupan. Luar biasa, ini kan budak, ya. Yusuf itu budak. Kalau budak itu dia diikat, kemudian
kemudian dia harus turut apa saja diperintahkan oleh tuannya, tapi ya dia melakukan segala pekerjaan itu dengan baik dan sebagainya sampai dipercayakan untuk menjadi kepala rumahnya daripada Potifar, atau bisa pada saat di penjara juga dia tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, adakah hal yang sama seperti para tuan di dunia ini yang patut diperlakukan kepada hamba-hambanya? Ya, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Silakan Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Baik, bagaimana kita memperlakukan kita punya pembantu? Ya, di beberapa tempat, ya, kita perlu ingat, ya, bahwa pembantu itu mempunyai hak-hak, ya, jangan artinya bekerja itu seperti 24 jam, itu kan sama aja seperti perbudakan, ya, atau tidak ada waktu off, ya. Kami ingat, ya, di Singapura hampir 10 tahun dan pembantu kita mempunyai hak untuk off, ya. Mereka Advent, ya, kebetulan kami ada 2 pembantu dalam waktu yang berbeda, ya, satu kemudian untuk kira-kira 5 tahun, yang sisanya itu adalah kira-kira 5 tahun juga oleh pembantu yang lain, ya. Jadi hari Sabtu mereka juga kan sama-sama kita ke gereja dan sebagainya, tetapi hari Minggu juga mereka mempunyai off, dan bisa kelihatan kalau mereka itu sudah off, ya, mereka hari Senin itu mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi, ya. Jadi kembali memperlakukan akan pegawai kita jangan seperti memperlakukan seperti budak, ya. Baik. Tuan-tuan Kristen, sebagian besar bahasa Paulus di Efesus sangat menyentuh hati bagi para hamba Kristen dengan alasan diadopsi sebagai anak-anaknya, ya, penebusan, ya, warisan dinobatkan bersama Yesus dan menjadi sesama warga negara, anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa sekali, ya. Kita sama-sama mendapatkan warisan daripada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi memperlakukan pegawai itu juga dengan bijaksana. Kemudian menjadi bagian integral dalam tubuh Kristus, ya. Mengaktifkan semua ajaran dalam surat itu sebagai yang bekerja dalam hubungan antara hamba dan Tuhan, termasuk nasihat tentang ucapan dan etika seksual dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bagaimana dalam tubuh Kristus kita tetap mempunyai ikatan, ya, satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus, masing-masing punya peranan. Beberapa tempat pegawainya yang jadi ketua jemaat, ya. Kemudian bosnya, ya, anggota biasa, ya. Itu bisa terjadi di dalam gereja kita, dan saya tahu itu terjadi di beberapa gereja kita. Jadi tetap kita harus menghargai satu sama lain. Jadi nasihat untuk tuan-tuan, Paulus berbicara kepada tuan, ya, para tuan dalam nasihat yang tajam yang mengubah perhatian antara para tuan atau lord dalam bahasa Yunani hoi, kurios, ya, diterjemahkan sebagai tuan yang memiliki kebiasaan mengancam hamba mereka, dan Tuhan atau hokurios, ya, Kristus dengan siapa tidak ada keberpihakan. Paulus meminta Tuhan untuk berbuatlah demikian juga terhadap mereka, para hamba yang akan mengejutkan pemilik hamba abad pertama. Waktu itu adalah satu hal yang mengejutkan sebab, ya, masih ada perbudakan, ya. Tuhan harus memberlakukan hamba-hamba, ya, mereka dengan perbuatan baik yang didorong oleh kesetiaan mereka kepada Kristus, sesuai dengan apa yang baru saja diminta Paulus dari para hamba. Dia mengatakan kepada mereka untuk berhenti mengancam hamba mereka, karena praktek seperti ini umum terjadi di saat itu sebagai tuan memberikan berbagai macam hukuman, termasuk pemukulan, pelecehan seksual, dijual, dan dipisahkan dari orang yang dicintai, kerja rodi, kelaparan, belenggu, dan bahkan kematian. Ya. Jadi budak itu sering tidak ada harganya sama sekali. Tetapi justru Paulus menasihatkan supaya mengingatkan mereka harus diperlakukan sebagai saudara. Luar biasa. Oke. Nah, kemudian bentuk perbudakan apa yang masih ada dalam budaya Anda?
bagaimana seharusnya orang Kristen berusaha untuk menghentikan kejahatan dan perbudakan dalam segala bentuk, ya. Bagaimana kita memperlakukan kita punya pembantu dan sebagainya, apa kita mereka memberikan kepada mereka hak untuk cuti, ya, atau adanya off, ya kepada mereka. Dan jangan artinya seperti bekerja sampai 24 jam, kapan saja harus siap untuk mundur. Jadi harus kita ingat bagaimana memperlakukan mereka dengan bijaksana. Oke. Kemudian, sementara perbudakan masih ada dalam berbagai bentuk di seluruh dunia, nasihat Paulus dapat diaplikasikan kepada para atasan dalam hubungan mereka dengan bawahan. Jikalau Yesus adalah Tuhan untuk keduanya, bagaimana kebenaran ini memberikan pengaruh cara kita dalam mempengaruhi bawahan kita? Silakan Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, jadi kuncinya adalah mengasihi, ya. Jadi tidak peduli dia itu adalah berpendidikan atau tidak berpendidikan, apakah tuan ataupun hamba, ya, status ekonomi, ya, tidak harus menyebabkan kita memperlakukan orang lain dengan tidak bijaksana. Kita harus tetap mengasihi satu sama lain sebagai, ya, ciptaan Tuhan, saudara di dalam Yesus Kristus. Oke. Nasihat apa yang Anda dapat berikan kepada seorang sahabat yang diancam atau dilecehkan oleh atasannya? Ya, budak Kristen, Tuhan mereka diubah nilainya oleh Paulus sebagai Tuhanmu yang di dunia. Ini penekanan menunjuk kepada ke arah guru yang sesungguhnya dan hal surgawi. Mereka harus melayani dengan rasa takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, Paulus mencatat perubahan ini dengan sangat jelas dalam berargumen bahwa hamba Kristen harus menawarkan pelayanan tulus sebagai hamba, bukan sebagai hamba dari Tuhan mereka, tetapi sebagai hamba Kristus. Dalam melaksanakan pelayanan mereka, mereka harus melakukan kehendak Allah dari hati, menawarkan pelayanan sepenuh hati yang ditujukan kepada Allah. Paulus mengundang pelayanan yang bermotivasi positif yang diberikan seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi tetap setia, ya. Kalau misalnya kita kecewa dan sebagainya dalam tekanan-tekanan pekerjaan, ingatlah kembali kepada pengalaman Yusuf, ya. Tetap melakukan pekerjaan yang terbaik, apakah di rumah Potifar sebagai budak atau sebagai pesakitan. Sorry. Ya. Baik, kesimpulan. Ada dua tema utama. Bahwa persatuan antar generasi, anak-anak dan orang tua dapat benar-benar bersatu ketika mereka saling melayani di dalam Tuhan. Kemudian bahwa persatuan antara kelompok sosial, Tuhan dan hamba dipersatukan hanya di dalam Tuhan. Ketika mereka melihat satu sama lain ada apa adanya di dalam Tuhan. Sesama warga kerajaan baru dan hidup baru di dalam Kristus. Jadi ini tema yang sangat penting sekali. Persatuan dalam intergenerasi, ya, menghormati Paulus terhadap anak-anak sebagai sesama orang percaya, meningkatkan kepedulian kita terhadap cara-cara di mana anak-anak diperlakukan di dunia kita sekarang ini. Kemudian firman-Nya kepada para ayah, ya, mengundang kita untuk mempertimbangkan tanggung jawab daripada orang tua, yaitu membimbing, mendidik, ya. Inilah, ya, yang Tuhan harapkan, kita membina mereka punya tabiat untuk bisa melayani, ya, sama manusia dan juga melayani Tuhan, ya. Kemudian persatuan dalam kelompok sosial yang menerapkan nasihat Paulus kepada para hamba dan khususnya nasihat kepada Tuhan merupakan sebuah tantangan. Karena tantangan sosial mereka punya jarak atau gap yang cukup besar. Sekalipun kita tahu bahwa perhambaan dalam bentuk apapun adalah salah satu kejahatan moral terbesar. Ya, harus ingat ini. Namun, karena kata-kata Paulus ini ada kata-kata yang diilhami yang merupakan bagian dari kitab suci,
kita harus merenungkan bagaimana menerapkan saat ini. Dengan orang-orang percaya di Efesus pada abad pertama, maka sekarang kita memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Injil dalam hubungan kita dengan sesama. Ya. Dan kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Ya. Bagaimana memperlakukan kita punya pegawai yang ada di rumah kita. Mungkin disebut pembantu, ya sekarang kita senang gunakan istilah apa? Asisten rumah tangga. Ya kalau dulu kan babu, ya. Jadi kita harus perlihatkan ya bagaimana sebagai orang Kristen kita berbeda, ya walaupun sebagai Tuhan. Oke. Sekarang pertanyaan aplikasi, bagaimana kita menolong anak yang menurut sebab takut kepada hukuman, ya. Jadi harus memupuk bagaimana kasih sayang menurut oleh sebab kasih. Sebab kalau menurut hanya sebab takut kepada hukuman, apa yang terjadi? Ya, jauh dari orang tua mereka akan seperti kuda lepas dari pingitan. Ya. Jadi pemupukan itu sangat penting sekali bahwa mereka ya kalau seandainya dihukum oleh sebab kasih sayang, ya perlunya berdoa senantiasa. Dan tidak boleh menghukum anak pada saat kita sedang emosi. Ya, ya, tunggu dulu waktunya. Ya, jadi kalau Anda marah, berpikir lebih dahulu apakah ya tepat saya melakukan hukuman ini. Sebab kadang-kadang dalam keadaan emosi hukuman jadi lebih besar daripada seharusnya, dan itulah yang telah memberikan apa namanya kemarahan kepada anak-anak, ya membangkitkan kemarahan anak, diperlakukan tidak adil, ya. Dan ya kita akan lihat apa yang terjadi dengan masa depan anak-anak itu di kemudian hari, ya. Banyak yang tidak lagi mau di dalam kebenaran, ya, sebab ya orang tuanya seperti bagus sekali di gereja, ya aktif, ya, tetapi di rumah ya seperti macan. Jadi bagaimana kita dapat menolong anak-anak yang trauma agar mendapatkan kebebasan dalam penyembuhan dari penderitaan masa lalu? Oh, ini kita sudah singgung tadi. Yang penting adalah kasih sayang daripada orang tua, menyadari bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya. Dia berkorban untuk kita. Ya, jadi berbeda dengan misalnya orang tua yang kejam, ya, yang memperlakukan dengan tidak adil. Tetapi Allah itu sampai berkorban dan mati untuk kita. Ya. Bahwa pengenalan kepada Yesus Kristus sampai anak itu boleh mempunyai suatu pengharapan. Bagaimana menyelaraskan Tuhan dan hamba dalam pelayanan di dalam gereja? Ya, kalau kita menyadari bahwa tidak ada perbedaan status di hadapan Tuhan, semua sama. Tuhan mencintai semua, ya. Jadi kita dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia masing-masing, ya. Tidak selamanya bos harus jadi ketua. Mungkin juga pegawai yang jadi ketua, tetapi ya memperlakukan semuanya dengan bijaksana. Baik, itulah kita punya pelajaran, dan sekarang kita masuk kepada ruang tanya jawab, atau mungkin ada pengumuman yang lain. Baik. Terima kasih Pendeta Kuntara yang telah menyampaikan materi pelajaran sekolah sahabat sepanjang pekan yang lalu, mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Baik, sekarang tiba waktunya untuk ruang tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, pelajaran ke-11, silakan diketik di ruang chat atau bisa klik raise hand untuk pertanyaan yang langsung ditujukan kepada narasumber kita, Pendeta Kuntara. Kami persilakan. Kalau pertanyaan langsung bisa langsung buka kamera, raise hand, dan kita akan panggil. Seperti tidak ada pertanyaannya, ya. Kelihatan sudah mungkin sudah siap untuk mengajar ini. Silakan. Ibu Sis Evi, ada pertanyaan? Sudah jelas sekali. Amin. Jelas sekali katanya, ya. Jadi no question. Ada yang sudah buka audio, silakan Pak Jackson Sagala, apakah ada pertanyaan?
Selamat malam, selamat sahabat. Ya, silakan. Praise the Lord, sir. Shabbat shalom. Sahabat, Bapak Sagala, bagaimana? Jadi Paulus mengatakan kepada anak-anak nggak boleh keras. Bagaimana dengan Raja Sulaiman? Kalau kita sayang kepada anak harus dirotan. Dan di zaman kami dulu hampir semua kita satu kampung itu anak-anak yang salah itu dipukul, Pak, dirotan. Sepertinya agak bertolak belakang dengan apa yang Paulus ajarkan ini, atau memang zaman yang yang membuat berubah. Terima kasih, Pak. Apakah Oke, kasih. sebetulnya yang penggunaan kata yang tepat anak-anak itu diberikan latihan, training. Oke, jadi kita harus mengingat bahwa anak itu perlu disiplin kalau adakan pelanggaran. Jadi disiplin itu perlu, ya. Namun kita mengetahui bahwa pemukulan kepada anak, ya, itu memberikan suatu dampak yang negatif kepada anak itu sendiri. Kenapa? Jadi anak itu akan tumbuh dengan satu konsep bahwa memukul merupakan suatu solusi untuk suatu masalah. Jadi anak-anak yang biasa dipukul, maka dia akan mempunyai kebiasaan untuk memukul juga di sekolah. Ya. Dan akhirnya jadi tukang pukul. Itu yang kita harus hindarkan. Kalau seandainya masih ada yang mau memukul, ya, ada beberapa konsep yang kita harus ingat. Ini Jim Dobson pernah menuliskan beberapa prinsip ini. Dikatakan ingat bahwa pemukulan harus berhenti ya sebelum usia 10 tahun. Kemudian anak itu harus menyadari bahwa dia dipukul oleh sebab disayang. Dan selalu berakhir dengan doa. Ya. Jadi kalau seandainya ada satu hal yang dipukul, tetapi konsep ini ya adalah pada beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ya metode yang lebih bagus ya adalah time out. Ya. Jadi anak ini tidak usah disakiti, tetapi privilege-nya yang diambil. Jadi misalnya dia harus duduk di kamar hanya untuk 5 menit. Ya. Itu yang kami buat kepada kami punya cucu-cucu. Ya. Jadi nakal, oke, ya time out. 5 menit. Dia duduk. Ya. Dan ini ya tidak menyakiti, tetapi juga adalah suatu cara yang sangat baik untuk menyadari bahwa ia sudah mengadakan suatu pelanggaran dan sudah selesai itu, kemudian berdoa. Ya. Nah, jadi dengan demikian apa yang Jim Dobson itu buku-bukunya terkenal 40-50 tahun yang lalu, ya, dia bertentangan dengan beberapa psikologis yang mengatakan sama sekali tidak boleh pukul. Jadi kalau James Dobson masih katakan boleh pukul selama anak itu menyadari bahwa ia dipukul oleh sebab dicintai. Ya. Namun dalam waktu beberapa tahun terakhir ini konsep itu harus dihindarkan ya, jadi lebih bagus privilege-nya yang diambil, itu time out. Nah, apa bedanya dengan ini? Ya, prinsip daripada Raja Sulaiman ya pada masa yang terjadi 3000 tahun yang lalu ya,
dengan sendirinya adalah satu hal yang kita harus pelajari dengan teliti, ya. Apa tujuannya pemukulan? Tujuannya adalah untuk mendisiplin, oke. Apakah ada satu cara yang lebih baik daripada dipukul? Dan kita dapatkan time out lebih baik, ya. Jadi kalau seandainya Anda sampai katakan bahwa anak ini harus dipukul, tidak boleh sesudah di atas 10 tahun, sebab itu akan menurunkan dia punya nilai diri, ya. Apalagi suatu hukuman tidak boleh dibuat di depan orang lain, ya. Jadi apa yang terjadi sekarang, ya, makanya ada peristiwa di mana anak-anak gadis digundulin, ya, di depan orang dan sebagainya, ya, di sekolah. Itu adalah satu tindakan yang tidak terpuji, makanya mendapatkan hukuman juga itu guru. Baik, apakah itu bisa menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Saudara Jackson Sagala? Silakan Pak Jackson, apakah sudah menjawab? Ya, kalau saya tadi berpikir, kenapa Raja Sulaiman bilang begini, Paulus bilang begini gitu. Iya, tapi ya sudahlah, karena tadi ya Pak Pendeta Kuntara bilang sesuai dengan masa. Di masa Raja Sulaiman mungkin demikian ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Di masa kami memang harus dipukul. Tapi masa sekarang orang tua mukul anak sembarangan, urusan jadi beda. Iya, ya kita terimalah. Terima kasih. Di Amerika, ya, kalau anak itu dipukul, anak itu berhak untuk telepon polisi. Mereka call 911 dan itu disebut child abuse, ya. Jadi pelecehan anak, ya. Jadi kita harus lihat demikian ketatnya di sini, ya. Itulah sebabnya, ya, kita menghindarkan hal yang demikian, tetapi sekarang tujuannya daripada hukuman itu apa? Anak itu harus tahu bahwa dia sudah melanggar. Sebab disiplin itu kalau tidak dijalankan, membuat anak itu akan tidak menghargai suatu peraturan. Jadi disiplin harus dijalankan, ya. Namun, ya, hindarkan pemukulan, tetapi yang baik adalah privilege yang diambil. Mudah-mudahan kita jelas mengenai masalah ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jackson Sagala. Kami menuju kepada Pak Maringan Marbun yang sudah resen. Silakan Pak Maringan Marbun. Happy Sabat, Pastor. Semuanya, Pak Daniel. Ya, selamat Ya, happy Sabat. Sabbath Day. Horas. Oke, tentang majikan atau tuan. Tidak boleh mengancam. Terima kasih. Niat baik, tetapi seperti sebuah tekanan. Banyak juga yang kita kenal, majikan-majikan Advent, akhirnya supirnya dibaptis, ya, dibaptis karena tertekan juga sebenarnya bahwa sesungguhnya dia tidak menerima pekabaran itu dengan baik, tidak menerima. Ada beberapa kita tahu case seperti ini. Nah, itu yang pertama. Nah, hukum keempat hari Sabat, ya, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan tidak boleh bekerja. Tetapi hamba perempuannya pakai pakaian baby sister, datang ke gereja, menggendong anak-anak. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Ya. jelas. Ya, menggendong baby sister dan berkeliaran di luar gereja dan tidak masuk di gereja
hanya menjaga anak-anak kecil. Komennya Pak Pastor, dengan situasi yang seperti ini, dibaptis, seorang supir, satu keluarga dibaptis, tapi sesungguhnya karena takut kehilangan pekerjaan. Terima kasih. Saya rasa kita tidak boleh baptiskan orang kecuali orang itu sudah diajar. Kemudian bukan hanya diajar, dia harus percaya. Ya, bukan hanya percaya, tapi dia rindu untuk hidup baru. Ya, jadi siap untuk menurut. Ya, jadi prinsip-prinsip yang ditulis di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Jadi orang itu harus belajar, kemudian percaya. Kemudian prinsip yang ditulis di dalam seperti Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 38 39, hendaklah kau bertobat, ya. Kemudian menurut hukum itu adalah satu hal yang harus diajarkan lebih dahulu, sehingga pertobatan daripada sang supir dan keluarganya adalah oleh sebab memang dia bertobat dan mengetahui akan kebenaran. Kalau orang tidak yakin, ya kita tidak bisa percaya, tidak boleh untuk baptiskan seseorang. Ya. Jadi bukan oleh sebab supaya jangan dikeluarkan oleh oleh tuannya. Itu bukanlah satu hal yang tidak tepat, dan setiap orang yang bijaksana dengan sendirinya tidak akan memaksakan akan pegawainya untuk dibaptiskan. Oke. Sebab ini kan kebaptisan adalah pertobatan dalam masalah pribadi, dan kita mau supaya orang itu boleh merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan, ya. Jadi bukan jadi beban. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua mengenai ini pembantu, ya, jadi babysitter tetapi dia berkeliaran di luar, ya. Saya percaya kan ada ruang anak-anak, ya. Jadi kita harapkan bahwa ini babysitter akan membawa ke tempat anak-anak, kan, untuk apakah itu kelas bayi ataupun kelas kindergarten, ya, atau misalnya primary, kan ada kelas, ya. Dan saya sendiri lebih cenderung untuk supaya hari Sabat itu adalah waktu yang sangat baik kepada orang tua justru dengan anak-anaknya. Jadi biarlah sebetulnya ibunya yang membawa itu ke sekolah Sabat, ya. Dan biarlah sang pembantu, artinya asisten rumah tangga, boleh ikut berbakti bersama-sama, ya. Jadi asisten rumah tangga juga menyadari bahwa hari Sabat itu juga dia dapat terima juga berkat daripada hari Sabat. Kalau dia harus juga menjaga akan anak-anaknya, ya, sementara nyonya ya berbakti, ya, maka itu, ya, menyerahkan tanggung jawab daripada nyonya kepada asisten rumah tangga atau kepada babysitter. Jadi itu bisa terjadi pada saat hari biasa, tetapi hari Sabat adalah hari di mana kita lebih menganjurkan, ya, supaya sang ibu yang bersama dengan anaknya. Kalau seandainya segala sesuatu terus dengan asisten rumah tangga, artinya dengan babysitter, maka satu waktu akan tiba di mana anak ini lebih takut kepada babysitter dan lebih menurut kepada babysitter daripada kepada mamanya sendiri, ya. Dan tidak ada hubungan batin antara mama dengan anak. Jadi itu adalah satu hal yang tidak tepat. Bahkan di rumah sekalipun, ya, biarlah babysitter menjaga anak pada saat ibunya tidak ada. Kalau ibunya ada, ya, dia harus, ya, mempunyai waktu dengan anaknya untuk menjalin hubungan, ya, yang baik antara mama dan anak. Oke, itu saya punya pandangan. Ya. Baik. Oke. Semoga telah menjawab, Pak Marbun. Siap. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita lanjut ke yang bertanya di ruang chat. Ada
Pertanyaan dari Saudara Rufil Abineno. Pertanyaannya, Pendeta, apakah orang tua berdosa ketika mendidik atau mendisiplin anaknya dengan kekerasan? Nah, silakan. Oke. Abineno, apakah ini dari Amarasi ini atau di mana? Ya. Anyway, saya percaya ya orang tua harus mendidik anaknya dengan bijaksana. Ya. Kalau seandainya orang tua mendidik anak dengan kekerasan, ya, maka ya anak yang dibesarkan itu adalah anak yang merasa kekerasan itu adalah solusi daripada ya masalah. Dan anak-anak ini akan tumbuh dengan lebih suka untuk memukul dengan orang lain, berkelahi dengan orang lain, ya, sampai bekerja berkelahi dengan atasan, ya, pukul atasannya. Saya teringat kepada seorang yang namanya Lee Harvey Oswald, ya. Ya. Dia ada yang diceritakan juga oleh Jim Dobson sebetulnya bagaimana ya bagaimana Lee Harvey Oswald itu dia pukul dia punya bosnya sendiri dan sebagainya. Kenapa? Oleh sebab dia rasa bahwa dia tidak biasa mendapatkan kasih sayang, ya, dan pikir kekerasan adalah satu solusi. Dan kalau misalnya itu terus bertumbuh, ya, maka apa yang terjadi ya dengan anak ini, ya, dia tidak mau lagi mendengar kepada Tuhan dan tidak merasakan Tuhan itu mencintai sebab anak ini mendapatkan apa? Kekerasan. Nah, kira-kira Anda bertanya ya dan Anda bisa jawab sendiri. Ya, waktu saat ditanya ya oleh Tuhan, di mana anak-anak yang kupercayakan kepadamu, ya, dan anak itu tidak di surga oleh sebab ya, anak ini telah dididik dengan kekerasan sehingga dia melakukan berbagai macam kejahatan. Ya. Maka ya kira-kira berdosa atau tidak? Ya. Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Apa yang kita coba mempelajari di sini adalah kita tetap mengasihi, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mempunyai disiplin. Disiplin itu sangat perlu. Ya. Peraturan harus jelas. Ya. Kalau kita berikan sesuatu peraturan harus jelas. Dan kalau melanggar harus dijalankan itu peraturan. Tetapi ya anak itu harus merasa tetap dicintai walaupun dia dihukum sekalipun. Oke. Dan untuk itu tidak perlu harus menggunakan kekerasan. Baik, mudah-mudahan itu menolong apa yang ditanyakan oleh Saudara Abineno. Siap, terima kasih, Sir. Sudah menjawab ya? Di mana ini? Unclub, Sir. Oh, di Unclub. Apa? Di Unclub, Sir. Dari Amarasi. Oh, dari Amarasi. Ya, Sir. Benar ya. Oke. Baik, Terima kasih, Sir. Oke, terima Oke, puji Tuhan. kasih. Oke. Ada lagi Ada yang lagi? mau bertanya? Silakan. Selamat malam, Pastor. Oh, dari Saudara Dion, silakan. Ya. Terima kasih. Bisa saya langsung saja bertanya? Iya, silakan. Oh, Saudara Dion. jelas, walaupun wajah kurang jelas, kurang lampu di situ. Iya, padahal sudah cukup terang lampunya. Ya. Terima kasih, Pastor. Saya hanya mau bertanya mengenai tindakan disiplin, terutama ini mungkin dari keluarga yang sudah katakanlah dewasa, mereka sudah cukup umur, dan misalnya ada perilaku-perilaku yang perlu diperingatkan. Apakah cukup hanya dengan doa saja, atau kalau ditegur, apakah itu masih pantas untuk dilakukan? Kalau ada hal-hal yang menurut kita kurang baik dia lakukan, terutama dalam katakanlah menurut perintah Tuhan, sebab atau punya standar sebagai orang Kristen dan tidak dilakukan. Apakah kita juga tidak mungkin kita lakukan tindakan ini, tindakan fisik, karena orang sudah dewasa.
Tapi Iya. kalau ditegur dan dia tidak dengar, atau bagaimana cara menegur yang baik? Sebagai tindakan disiplin, sebagai kepedulian kita terhadap mereka. Kita harus tetap menegur dengan kasih. Ya, Yesus Roh Nubuat berbicara tentang apa yang Yesus buat. Ya, Yesus menegur dengan lemah lembut dan kasih, dikatakan. Jadi bagaimana caranya? Ya, coba lihat ya kepada orang ini, ya, supaya pikirannya terbuka, ya. Apa yang terjadi kalau saudara melanggar anak ini ya. Kalau misalnya sebutlah namanya Joni, ya. Apa yang terjadi kalau melanggar ini? Kita sebut ambil melanggar ya di dalam hukum Allah, ya. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat, bagaimana pandangan jemaat, kemudian bagaimana pandangan Tuhan, ya. Jadi bisa lihat ya pandangan orang tua, ya. Jadi kita bisa anak itu bisa melihat kenapa dia itu dilarang. Banyak hal yang orang tua yang katakan jangan ini, tetapi tidak tahu kenapa dia tidak boleh. Ya, kita ambil contoh merokok misalnya. Ya, oke, merokok kenapa tidak baik? Ya, mengganggu kesehatan. Ya, apa yang terjadi? Mengganggu kesehatan lingkungan. Ya. Kemudian misalnya kalau dia sudah besar ya dan punya anak lagi, ya anak-anak ikut menderita ya, oleh sebab kesalahan daripada orang tuanya. Ya, dengan merokok, ya maka itu asap rokok mengganggu kepada istri, kepada anak dan sebagainya, dan semua bisa misalnya kesehatan terganggu, umur lebih pendek hanya oleh sebab kesalahan daripada orang tua yang tidak bisa mengekang di dalam merokok misalnya. Jadi peraturan itu ya harus jelas ya dan untuk kebaikan orang tersebut ya, untuk kebaikan daripada anak ya yang kita kasihi. Kemudian untuk masa depannya semua resiko-resiko itu dapat terjadi dan itu harus jelas ya. Kemudian bimbinglah supaya dia dapat menurut ya dengan kasih. Dan ingatlah, Yesus telah mati untuk kita. Dia mencintai kita. Ya, kenapa kita harus melanggar kehendak Tuhan? Dan setiap orang harus mempunyai pengalaman, ya, mengasihi akan Juru Selamat. Dan oleh sebab kasih kepada Juru Selamat, ya, maka ingin menurut kehendak daripada Juru Selamat. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala hukumku. Ya. Jadi penurutan oleh sebab kasih, jadi bukan oleh sebab takut. Jadi Anda bisa menegur dengan kasih atau membimbing dengan penuh kasih sayang sampai anak ini menyadari kesalahannya. Ya. Anda bisa berbicara dengan dia, berdoa bersama-sama, kalau perlu menangis bersama-sama. Ya, menangis untuk anak Anda, ya, supaya dia menyadari akan kesalahannya yang telah membuat bapak atau ibu menangis. Mudah-mudahan ini menolong saudara Dion Lebang. Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih. Semoga telah menjawab Pak Dion Lebang. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari saudara Jimmy Fretsi Ringo. Selamat hari Sabat, pendeta. Kita punya pembantu di rumah tangga dan sudah cukup lama dan dia sudah tua sehingga untuk melakukan pekerjaannya sudah kurang maksimal seperti mencuci, sudah kurang bersih, menyetrika, agak lama, bersihkan rumah sudah tidak bersih. Tapi kami tidak tega untuk memberhentikannya. Apakah kita tetap bisa tetap mempekerjakannya? Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau saudara tidak tega, ya tetap. Tetapi kalau misalnya usianya sudah sangat tua, ya sudah waktunya untuk memberikan untuk supaya dia pensiun. Orang ini bekerja kan oleh sebab membutuhkan uang, kan tidak salah Anda memberikan pensiun,
ya. Artinya supaya dia bisa tetap hidup ataupun makan, ya. Kita selalu mengajarkan sebetulnya, ya, orang-orang yang menjadi pembantu kita juga bisa menyisihkan dia punya uang, ya, menyisihkan uangnya. Bahkan kadang-kadang sebab dia mungkin kurang berpendidikan, jadi tidak tahu dia punya gimana untuk membuat account di bank, ya, maka tuan atau nyonya, ya, bisa membantu, ya, membuat account di bank, jadi selalu disisihkan, jadi uang itu tidak habis. Jadi kalau seandainya dia berhenti bekerja sekalipun, ya, maka dia sudah ada uang, ya, yang telah ditabung selama ini. Sebab bukankah pembantu rumah tangga itu dia punya makan ditanggung, ya kan, dia makan bersama-sama dengan tuannya. Kemudian pakaian juga sering diberikan, tempat tinggal dia tidak bayar. Jadi uang itu bisa murni untuk apa? Untuk ditabung atau untuk membantu orang lain. Ya. Jadi kalau memang orang itu sudah sangat tua, ya kita anggap saja dia sebagai saudara yang mungkin Anda bisa tetap tinggal di rumah Anda, tetapi pekerjaannya yang dikurangi, ya. Jadi misalnya Anda mempunyai pembantu yang lain, ya, atau lakukan pekerjaannya itu bersama-sama, ya. Jadi ini dia membantu saja apa yang dia bisa kerjakan, begitu, ya. Saya tidak tahu untuk kami di Amerika, kami tidak ada pembantu. Ya. Kami tidak ada pembantu, kami latih juga anak-anak untuk mulai cucu-cucu atau melakukan pekerjaan yang sederhana dan sebagainya, ya, supaya mulai belajar bekerja, ya. Jadi kalau misalnya dia bekerja kurang bersih, kemudian setrikanya kurang rapi dan sebagainya, ya Anda ikut bisa kerjasama sama-sama dengan dia. Oleh sebab Anda tidak tega untuk memberhentikannya. Tetapi kalau seandainya Anda merasa sudah waktunya juga untuk berhenti, sebab Alkitab juga katakan itu kalau misalnya para orang Lewi yang bekerja di rumah Tuhan itu kan sampai umur 50 tahun. Itu supaya mereka jangan lagi kerja. Jadi kalau ini pembantu sudah umur 65, sudah 70 tahun, ya. Ya. Ada yang masih tetap bisa sanggup kerja, tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya kasih pensiun saja, ya. Sebab yang dibutuhkan oleh anak itu, oleh asisten rumah tangga ini adalah dana untuk hidup. Nggak ada ya, Bapak Daniel Sinaga. Terima kasih pendeta. Jadi dikasih pesangon gitu kali pendeta ya? Ya boleh kasih pesangon, ya. Ya. Sinaga nggak ada ya. Nanti kalau gitu doa tutup pendeta ya. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih. Berdoa ya di doa tutup. Oke, baik, ada pertanyaan yang berikut. Kita tinggal beberapa menit. Ini dari Saudara Aldrin. Saudara Aldrin bertanya, kalau ada anggota gereja kita yang melakukan KDRT, berarti ada ketahuan di anggota jemaat ada yang melakukan KDRT. Terus kita melapor kepada polisi. Apakah kita bisa dikatakan menjadi batu sandungan buat orang lain? Terima kasih, pendeta. Ya, memang kalau orang melakukan KDRT, ya, itu sudah menjadi sandungan kepada orang lain. Ya. Jadi yang pertama, ya, kalau seorang melakukan KDRT itu yang pertama dia harus diberikan nasihat lebih dahulu. Ya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ya, itu adalah kekerasan yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Indonesia harus dilaporkan. Tetapi yang pertama kita harus memberikan suatu nasihat dulu, bimbing dulu, ya. Kemudian kalau sudah keadaannya tetap tidak bisa ditoleransi, harus disampaikan kepada dia.
ini kalau Anda tetap lakukan, maka Anda harus terpaksa dilaporkan kepada polisi. Ya. Jadi dengan demikian dia mengetahui bahwa ada suatu resiko untuk tindakan KDRT yang dia buat. Ya. Jadi kalau katakan mau menjadi batu sandungan, yang membuat batu sandungan adalah orang itu sendiri, ya, yaitu yang telah melakukan KDRT. Ya. Jadi dia telah menjadi batu sandungan orang lain. Kok orang Advent, orang Kristen kok dia KDRT. Ya. Jadi dia sendiri sudah buat batu sandungan. Ya. Dan harus dibimbing orang tersebut. Ya, kalau memang tetap tidak menurut, ya, artinya tidak terima akan bimbingan tersebut, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya, mungkin harus dengan berurusan dengan pemerintah. Oke. Baik, terima kasih. Semoga telah menjawab ya, Saudara Aldrin. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Pendeta. Saya pikir sudah jelas. Nanti produser akan mengirim materi ini di WA dan juga di WA grup dan juga di Telegram. Baik, kita akan segera menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Rupanya ada tamu kita juga, Pak Pendeta Kuntara, berasal dari India, Pendeta Sudakar ya. Beliau bilang, saya kurang mengerti bahasa Indonesia. Saya suruh join nanti di Bible Study hari Minggu malam untuk Bible Study ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan tutup. Kami persilakan untuk silakan Pak Pendeta. Daniel, saya sudah kirim bahan materinya kepada Peggy, tapi sudah nanti di-share kata Peggy. Ada tadi Peggy ikut. Share, oke, good. Ya, tadi ada join di sini. Bagus. Ya. Oke, baik, kita akan tutup dan kita berdoa. Kami silakan Pak Pendeta Kuntaraf untuk pimpin kita dalam doa. Bahwa dalam surga kami bersyukur untuk kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Bersyukur oleh sebab guru-guru sekolah Sabat yang bertanggung jawab, yang siap untuk mengajar di gereja masing-masing atau di mana saja mereka berada. Kiranya akal budi surga boleh menjadi bagian semua guru sekolah Sabat. Biarlah dengan bimbingan Roh Kudus, maka kami dapat mengajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang rukun oleh sebab memiliki Yesus, dan hubungan dengan antara Tuhan dan pegawai juga akan tetap selaras sesuai dengan rencana Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan di dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan, atau di masyarakat di mana saja kami berada. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Memberkati semuanya. Terima kasih, sampai Tuhan memberkati juga, Sir. Terima kasih Pendeta. Oke. Sukses. Pendeta. Berkati. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Oke. Saya Terima kasih Pak Pendeta. Daniel, Sabat. Selamat Tuhan Sabat semua. Selamat Sabat. Tuhan memberkati. Sabat. 3, 2,